Oke, teman-teman semuanya, kita mau cek pertumbuhan ikan di kolam tembok. Nah, kalau ini nih ikan yang di kolam terpalnya nih, kita selalu tampilkan ya teman-teman. Kalau kolam terpal sih nggak usah diragukan lagi pertumbuhannya, nafsu makannya, dan sudah berkali-kali ya kami membuat video tentang budidaya ikan nila di teras rumah dengan menggunakan kolam bioblok ya, dengan hanya menggunakan terpal murahan. Dan alhamdulillah terpal ini udah beberapa kali panen. Ini udah penebaran bibit untuk yang kesekian kalinya. Oke, nah ini nih teman-teman semuanya untuk yang kolam temboknya. Tuh, pada mendekat ya, kayaknya udah pada lapar banget nih. Sekarang udah jam 9 pagi, tiba waktunya kita untuk memberikan pakan. Oh ya teman-teman, kita memberikan pakan itu pada pagi hari itu sekitar jam 9 ya, itu yang paling baik ya, ketika ikan udah sebenar-benar lapar gitu. Dan kalau sore harinya tuh biasanya kita antara jam 5 sampai menjelang maghrib, itu juga masa yang sangat baik ya untuk pemberian pakan. Dan kami biasakan tidak dibibis teman-teman, seperti ini, jadi langsung ditabur langsung. Tapi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim ya, biar berkah. Nah, ya teman-teman bisa perhatikan ya, nafsu makan juga luar biasa. Nah yang ini sudah lebih besar ya teman-teman. Ini di atas yang kolam sebelahnya ini, teman-teman juga bisa lihat kondisinya makannya seperti apa. Nafsu banget ya makannya. Intinya sih budidaya ikan di kolam tembok dengan metode sirkulasi seperti ini teman-teman, ternyata cukup bagus juga ya sejauh ini perkembangannya. Tapi kami juga belum bisa memastikan nanti pertumbuhan maksimalnya seperti apa. Kami akan terus update videonya ya pada teman-teman semua. Jadi kita menggunakan metode yang sirkulasi seperti ini teman-teman, dimana air ini terhubung ke kolam induk ya, ke sini teman-teman, terhubung ke sini, airnya kita putar ya sedemikian rupa, kemudian kita kucurkan kemari. Di sini kita kontak ke kolam pembesaran, dimana kedalaman airnya itu atau ketinggian kolamnya itu mencapai 150 cm atau 1,5 meter ya teman-teman, jadi cukup dalam. Tapi walaupun kita menggunakan metode sirkulasi air, nah kita tetap juga menggunakan yang namanya aerasi seperti ini teman-teman, jadi double ya tuh. Nah ini ada aerasi, ada batu di miringnya, nah seperti ini gitu, dan cukup kencang ya teman-teman. Kita menggunakan uniring, jadi kita menggunakan sirkulasi tapi sekaligus juga menggunakan aerasi seperti yang kita pergunakan di kolam bioblok ya, dimana kalau kolam terpal yang bioblok yang kemarin kita upload itu total menggunakan aerasi ya, uniring, tidak sama sekali ada sirkulasi air. Nah kalau ini airnya coba kita putar teman-teman semua gitu. Coba kita putar, dan sejauh ini perkembangan cukup bagus ya. Dan satu yang bisa kami petik bahwa tidak boros juga aerasinya, tidak boros artinya kalau dengan menggunakan kolam terpal yang total aerasi, kita harus benar-benar full ya aerasinya teman-teman, jadi harus besar gitu, jadi harus menggunakan mesin aerator yang semakin besar ya semakin bagus gitu. Nah kalau ini kami hanya menggunakan satu titik saja aerasi gitu. Alhamdulillah dari semenjak tebar bibit ini nggak pernah ada masalah. Dan yang bisa kami petik lagi bahwa kami ini tidak mengganggu
kenyamanan daripada indukan. Artinya indukan-indukan yang ada di kolam indukan itu tidak terganggu ya teman-teman. Oke, coba kita cek. Nah, seperti ini. Indukan masih tetap sehat, tidak terganggu, bahkan terus produktif menghasilkan larva. Ini larvanya teman-teman. Ya, tuh. Ya, sebelah sana sampai ke ujung juga larva ya teman-teman. Coba kita lihat indukan. Indukan berada di dasar, tidak kekurangan oksigen. Artinya mereka tidak terganggu dari segi kebutuhan oksigen, karena di sini kan air terus mengalir ya, kita alirkan gitu. Nah, ini adalah kita buat kolam-kolam ini nggak kita kasih ikan, ini maksudnya adalah kolam koagulasi, sehingga lumpur atau plok itu nanti akan mengendap di kolam-kolam yang tidak diberikan ikan ini teman-teman. Nah, pada suatu ketika plok sudah tinggi, kita tinggal cabut saja paralon pembuangan di situ, matikan mesinnya, dan buang air yang kotornya, sehingga kolam ini tetap airnya itu tidak perlu diganti-ganti teman-teman semuanya. Jadi hanya penambahan sedikit-sedikit saja. Oke, seperti teman-teman perhatikan, sekali lagi indukan sama sekali tidak terganggu meskipun airnya ini terkontak dengan kolam pembesaran teman-teman. Sekali lagi ini adalah miniatur ya, skala uji coba yang insya Allah apabila Allah kasih rezeki lebih, nanti akan kami coba kembangkan dengan lokasi yang lebih luas, tapi metode ini yang akan kami coba kembangkan teman-teman semuanya. Jadi perpaduan antara metode bioflok dengan metode sirkulasi, dan alhamdulillah gitu, sejauh ini larva kita juga tetap terus mengalir ya teman-teman larva. Nah, ini adalah kolam-kolam larva tuh sampai ke ujung sana teman-teman ya, dan pertumbuhan larva pun luar biasa ya, sangat cepat teman-teman semuanya. Dengan tingkat kematian larva itu bisa dibilang tidak ada ya, mungkin hanya ada 1-2 ekor ya gitu. Tapi ketika larva-larva ini kita besarkan di kolam terpal, waduh, itu tingkat kematiannya sangat tinggi teman-teman semuanya, sangat tinggi gitu. Jadi kalau kita punya 1000 larva itu sampai besar itu belum tentu mencapai 60% ya, bahkan bisa kurang ya. 1000 ekor larva ikan nila itu setelah besar itu paling hanya sekitar 500 ekor, bahkan bisa kurang hidupnya. Tapi dengan metode ini gitu, alhamdulillah kita bisa panen larva itu rutin ya teman-teman semua, rutin. Bahkan ini setiap hampir seminggu sekali di kolam indukan ini kita mendapatkan larva. Ini salah satu contoh nih, sudah ada yang kecil ya. Biasanya dalam beberapa hari ke depan dia akan rame gitu. Kalau udah ada muncul 1-2 ekor larva akan rame. Nah, ini kita ambil, kita akan tanam di kolam-kolam pembesaran larva yang kecil-kecil ini teman-teman semuanya. Tuh. Gitu. Nah, ketika berusia sekitar 1,5 bulan, larva-larva ini tuh udah ukurannya sekitar sejempol tangan ya teman-teman, sejempol tangan. Nah, itu kemudian kita besarkan di kolam pembesaran. Salah satunya tetap kolam yang di sebelahnya ini teman-teman semuanya. Ini tinggi ya, lumayan tinggi ini. Nah, yang di atas ini. Tapi ada juga tetap yang kita besarkan di kolam terpal gitu kan, kolam bioflok total ya teman-teman semuanya gitu. Kami terus mencoba-coba ya teman-teman, mencoba-coba mencari metode dan memadukan berbagai metode yang memang sudah teruji ya, seperti metode bioflok itu sudah teruji. Nah,
Kemudian dipadukan dengan metode bioblok, dipadukan dengan metode sirkulasi. Ini tujuan kami supaya kita menghindari atau lebih tepatnya menghemat menggunakan mesin aerasi yang terlalu besar gitu kan ya, seperti misalkan supercharge. Tentunya kan teman-teman tahu sendiri ya, kebutuhan listriknya waduh luar biasa ya. Belum lagi resiko ketika mati lampu. Nah, kelebihan daripada kolam sirkulasi ini, ketika mati lampu itu didiamkan sekitar 30 menit atau 1 jam tuh ikannya nggak apa-apa. Anehnya seperti itu. Alhamdulillah ya gitu. Dan hanya menggunakan uniring atau titik aerasi nggak terlalu banyak, ikannya tetap segar gitu kan. Tetap segar, tidak kekurangan oksigen karena airnya berputar ya teman-teman. Ya mudah-mudahan kelak kita bisa menampilkan hasil yang bagus dari uji coba kita ini teman-teman, dan mudah-mudahan kelak kita bisa mengembangkan metode yang kita temukan ini dengan skala yang lebih besar lagi. Semoga terinspirasi. Kami akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.